Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara pembuatan neraca saldo pembalik perusahaan dagang secara tepat. Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan dalam membuat neraca saldo pembalik perusahaan dagang, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda dapat membuat neraca saldo pembalik perusahaan dagang dengan benar. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang setelah kita memposting jurnal pembalik ke dalam buku besar, yaitu kita membuat neraca saldo pembalik. Pembuatan neraca saldo pembalik ini menandakan berakhirnya satu siklus akuntansi. Jadi bisa dikatakan neraca saldo pembalik ini adalah tahapan terakhir dari siklus akuntansi. Cara untuk membuat neraca saldo pembalik ini yaitu berdasarkan data sumber yang berupa buku besar setelah jurnal pembalik diposting ke dalam buku besar. Kita lihat format dari neraca saldo pembalik. Pada kolom pertama ada nomor akun. Ini digunakan untuk menulis nomor-nomor akun secara urut. Yang kedua ada nama akun, ini digunakan untuk mencatat nama-nama akun yang ada dalam buku besar utama yang masih memiliki saldo akhir atau saldo akhirnya tidak nol. Sedangkan kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat saldo dari akun yang dicatat pada kolom 2. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat neraca saldo pembalik. Kita lihat buku besar yang pertama yaitu kas. Nomor akun kas yaitu 111. Saldo akhir kas pada buku besar utama yaitu Rp1.619.000, posisinya debit. Sehingga pada neraca saldo pembalik kita tulis saldonya pada posisi debit sebesar Rp1.619.000. Berikutnya piutang dagang, kodenya 112. Saldo akhir piutang dagang yaitu Rp19.200.000, posisinya debit. Berikutnya perlengkapan, nomor akunnya 113. Saldo akhir perlengkapan yaitu Rp95.000, posisinya debit. Selanjutnya persediaan barang dagang. Nomor akun persediaan barang dagang yaitu 114. Saldo akhir persediaan barang dagang yaitu Rp7.900.000, posisinya debit. Selanjutnya inventaris. Nomor akun inventaris yaitu 121. Saldo akhir inventaris yaitu Rp4.250.000, posisinya debit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan inventaris. Nomor akunnya yaitu 122.
Saldo akhir akumulasi penyusutan inventaris yaitu 700.000, posisinya kredit. Berikutnya utang dagang. Nomor akunnya 211. Saldo akhir utang dagang yaitu Rp15.850.000, posisinya kredit. Berikutnya modal. Nomor akun modal yaitu 311. Saldo akhir modal yaitu Rp16.744.000. Selanjutnya penjualan. Nah, karena saldo akhir penjualan ini adalah 0, maka penjualan tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca saldo pembalik. Retur penjualan saldonya 0, sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca saldo pembalik. Potongan penjualan 0, pembelian 0, retur pembelian 0. Potongan pembelian saldo akhirnya 0. Beban gaji saldo akhirnya 0. Beban sewa gudang saldo akhirnya Rp250.000. Berarti ini perlu kita catat karena masih memiliki saldo. Nomor akun beban sewa gudang yaitu 612. Saldo akhir beban sewa gudang yaitu Rp250.000, posisinya debit. Berikutnya beban listrik, telepon dan air 0. Ikhtisar laba rugi saldo akhirnya 0. Beban penyusutan inventaris saldo akhirnya 0. Beban perlengkapan saldo akhirnya 0. Sewa gudang dibayar di muka saldo akhirnya 0. Beban iklan saldo akhirnya Rp20.000. Berarti ini masih kita catat nomor akun beban iklan yaitu 616. Saldo akhir beban iklan yaitu Rp20.000, posisinya kredit. Berikutnya utang iklan saldo akhirnya 0. Nah, berarti sudah kita tulis semua buku besar yang masih memiliki saldo akhir ke dalam neraca saldo pembalik. Langkah terakhir dalam membuat neraca saldo pembalik yaitu menjumlahkan seluruh saldo-saldo debit dan menjumlahkan seluruh saldo-saldo kredit. Nanti hasil totalnya baik debit maupun kredit sama. Setelah saya hitung, baik debit maupun kredit hasilnya yaitu Rp33.314.000. Nah, setelah kita selesai membuat neraca saldo pembalik,
maka kita bisa mengecek kebenarannya dengan menyandingkan dengan neraca saldo penutup. Jadi apabila jumlah total debit maupun kredit antara neraca saldo pembalik dengan neraca saldo penutup sudah sama, maka ini adalah tanda bahwa neraca saldo pembalik yang telah kita buat sudah benar. Apabila saldo akhirnya antara neraca saldo pembalik dan neraca saldo penutup berbeda, maka itu masih ada kesalahan. Nah, demikian pembahasan cara membuat neraca saldo pembalik perusahaan dagang. Semoga bagi Anda yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, sekarang sudah bisa membuat neraca saldo pembalik dengan tepat. Salam sukses dari kami, Akuntansi Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.